Alur cerita manhwa kali ini menceritakan sekelompok pemuda yang selalu mengasah kemampuan dan pisau mereka untuk berjuang melawan para mafia yang kejam dari berbagai penjuru negeri. Mereka yang terus berjuang harus kehilangan banyak saudara, bahkan teman-teman mereka dalam perjalanannya. Sampai akhirnya mereka bisa mengalahkan salah satu raja di antara para mafia yang berkuasa. Akan tetapi, perjuangan mereka belum selesai. Untuk kedamaian yang hakiki, sebagian dari mereka mengubah tujuannya dan mereka berusaha untuk menjadi raja tertinggi di antara para mafia kejam yang ada. Dengan diketuai seseorang yang bergelar Amur, mereka terus berjuang untuk menggapai kekuasaan mutlak. Ketegangan dan keseruan seperti apa yang akan tersaji dalam serial Kastil Season 2 ini? Simak dan pantengin terus hanya di channel Sora Anime. Oke, kita langsung gaskan aja ke intro dan alur ceritanya. Di akhir part keempat kemarin, kita sudah sampai pada suasana tegang, yaitu pertarungan antara kelompok Iskra yang baru melawan Saroka, sang mantan dari anggota Iskra. Dan di sana muncul dua entitas yang mengerikan, yaitu Growlar, sang pemimpin dari tim Hot Blood, dan Aquila dari tim Fire Spirit. Lalu setelah itu scene berpindah pada klub Ballerino, yaitu kisah sebelum kematian Medped. Medped di sana mengingat kata-kata dari Ratel mengenai anggota baru yang dibawa Lisa tanpa merundingkannya terlebih dahulu. Bahkan Medped menyadari sesuatu atas anggota Iskra yang baru yang dibawa Lisa karena mereka sama sekali tidak menuruti perintahnya. Medped yang melihat satu sosok bayang-bayang di klubnya berkata dalam hatinya, "Lisa, apa kau berusaha untuk merombak Iskra? Ternyata kau sudah melakukannya sampai sejauh ini." Atas rasa penasaran yang ada di pikiran Medped, Medped pun berusaha mengikuti bayang-bayang tersebut. Akan tetapi dia menyadari satu hal, karena ini pasti akan membahayakan nyawanya. Ditambah kondisi Medped setelah pertarungan melawan Piton tak kunjung membaik. Sepertinya aku harus menyesuaikan dosis obatnya dan aku harus terbiasa dengan rasa sakitnya, ucap Medped. Akan tetapi sebelum itu dia kedatangan Black Mamba ke tempatnya. Black Mamba yang datang tanpa sopan santun ke tempat itu membuat Wasili, salah satu petarung klub Ballerino, sangat kesal. Apa-apaan bajingan ini yang datang tanpa kesopanan pada bos? Apa kita bertarung saja di ring? Dan apa kau masih bisa berbicara seenaknya saat sudah bertarung melawanku? Ucap Wasili yang tak tahu apapun tentang Mamba. Akan tetapi Medped berkata, "Wasili, hentikanlah, biarkan aku berbicara dengannya." Lalu Mamba yang melihat sebuah medali berkata, jadi kau masih menyimpan ini dan menjunjung tinggi sebuah kehormatan." Sang The Rising Star Medped. Medped yang melihat Mamba menyentuh medalinya berkata, "Singkirkan tangan kotormu dari medali itu, Mamba. Jika kau tak mau menjalani sisa hidupmu seperti Akagami no Seng yang hidup hanya dengan sebelah tangan." Lalu Medped lanjut berkata, "Berhenti basa-basi, Mamba, dan katakan apa sebenarnya tujuanmu kemari." Mamba yang mendengar itu berkata, "Santailah Medped, aku juga bisa sedikit basa-basi dikala aku merindukan teman lama yang dulu sering ngobrol bareng." Sambil berjalan, Mamba lanjut berkata, "Apa dia salah satu petarungmu, Medped?
Badannya besar dan ototnya cukup oke. Seketika Mamba pun langsung mengeluarkan sebuah pistol dan menodongkannya pada Wasili, yang membuat Wasili seketika panik. Sebentar, apa yang kau lakukan? Akan tetapi Medved berkata, "Hei Mamba, jangan terlalu barbar di sini." Dengan menodongkan pistolnya ke arah Mamba, Medved lanjut berkata, "Black Mamba, sepertinya kau lupa kalau klub Balerino ini sepenuhnya adalah milikku. Baik kau, Iskra, atau apapun itu, asalkan jasadnya disingkirkan dengan benar, tidak akan terjadi masalah di sini." Seketika setelah mendengar itu, Mamba berkata, Oke, Medved, santai, aku hanya bercanda." "Baiklah, kalau begitu, aku pergi dulu Medved. Sampai ketemu lagi nanti, Medved." "Sialan, psikopat dari mana dia berasal?" ucap Wasili setelah Mamba pergi. Lalu Medved berkata pada Wasili, "Wasili, mulai saat ini katakan pada seluruh anggota klub untuk tetap waspada di setiap waktu, dan hiduplah seakan-akan hari esok kau akan mati. Untuk sementara, klub Balerino kita tutup." Setelah itu pun Medved pergi dari klub Balerino. Akan tetapi Medved menyadari akan hal yang sudah terjadi barusan. Apa mereka sudah mulai bergerak? Sepertinya sekarang giliranku yang akan diburu. Lalu setelah itu pun Medved memakan semua obat yang dia punya. "Pemburu atau siapapun itu, aku akan memburumu terlebih dahulu dan membunuhmu sebelum kau melakukannya." Lalu Medved pun bergegas dengan membawa sebuah senjata. Sebaiknya Ratel tidak perlu tahu soal ini. Akan lebih baik jika aku bergerak sendiri. Medved yang sudah pergi ke tempat sepi pun berkata, "Baiklah, sekarang tunjukkanlah diri kalian, para pemburu." Akan tetapi Medved yang melihat warga biasa berkata, "Kenapa kau memilih tempat seperti ini?" Dan ternyata Growlar lah yang sedang memburu Medved. Growlar berkata, "Karena mereka adalah profesional yang akan membereskan jasad setelah kematianmu. Aku terkesan, aku menghormati karena kau memilih tempat kematianmu sendiri," ucap Medved pada Growlar. Lalu setelah itu pun Medved bersiap. "Baiklah, sekarang majulah kau." Lalu setelah itu pun Growlar langsung menembak ke arah Medved. Akan tetapi Medved berhasil berlindung. Sialan, khasiat obatnya masih belum muncul. Pergerakanku sangat lambat bagaikan batu. Growlar langsung berlari memutar dan melempar sebuah meja dengan kain di atasnya dari arah belakang Medved. Lalu Medved berusaha menembak Growlar. Begitupun Growlar yang membalas dengan beberapa tembakan dari belakang kain. Akan tetapi kedua tembakan mereka masih bisa mereka hindari. Lalu mereka berdua langsung saling mencengkram ke arah senjata lawannya masing-masing yang berusaha menembak satu sama lain. Medved sempat terbalik akibat kekuatan Growlar yang luar biasa. Akan tetapi dia masih bisa menahan kekuatan Growlar. Mereka yang saat ini beradu kekuatan membuat Medved berkata dalam hatinya, "Siapa sebenarnya orang ini dengan kapabilitas yang hebat seperti ini? Kenapa aku tidak pernah mendengar namanya? Siapa dia sebenarnya?" "Tidak, siapa yang mengirimmu untuk membunuhku?" ucap Medved. Akan tetapi Growlar marah berkata, "Siapa kau bilang? Memangnya itu ada artinya lagi sekarang? Toh yang punya dendam padamu sangatlah banyak," ucap Growlar pada Medved. Seketika itu juga Growlar langsung menambah kekuatannya yang membuat Medved terdorong dan terjatuh, serta senjatanya harus hilang dari tangannya. Growlar tak berhenti sampai di situ. Dia langsung mengunci pergerakan Medved.
Lalu Growler berkata, demi memulai lembaran baru, sudah menjadi hal wajar jika jawara di era sebelumnya disingkirkan. Dan di sini aku berharap ada sedikit perlawanan yang sedikit lebih intens darimu. Seketika setelah mendengar kata itu, Medved mengingat satu hal, yaitu tentang Lisa yang dulu memerintahkannya membuat tim khusus untuk membunuh Piton. Akan tetapi setelah Piton terbunuh, Lisa tidak pernah lagi memberikan misi padaku, ucap Medved. Tapi apa itu adalah awal semuanya mulai berubah, dan setelah memasuki kastil, semua pergerakannya benar-benar sudah berubah secara drastis. Berarti saat dia memerintahkan kami untuk menyingkirkan Piton, berarti dia juga berencana untuk menyingkirkan eksistensi kami di saat perang itu. Tapi karena kami berhasil selamat, dia membentuk tim baru dan membuat rencana baru untuk menyingkirkan kami. Dan orang ini adalah pengganti diriku dan Tigro. Growler yang dari tadi mengunci Medved dengan seluruh kekuatannya berkata dalam hatinya, apa-apaan dengan orang ini, padahal dia sudah sekarat, tapi dia masih bisa bertahan. Lalu setelah itu Medved dengan kekuatannya berhasil membalikan dan melemparkan Growler. Berani-beraninya kau melakukan hal seperti ini, Lisa. Kau pikir kau bisa menyingkirkanku, dan apa kau berpikir kami adalah orang yang mudah untuk disingkirkan? Growler yang sudah merasakan kekuatan Medved berkata, sialan, aku tidak tahu trik apa yang dia gunakan, tapi dia benar-benar seperti orang yang berbeda. Dengan efek obat yang sudah mulai bekerja, dengan penuh kemurkaan Medved menyerang Growler dengan satu tinjunya yang membuat Growler harus terpental dan bertahan. Growler juga tak tinggal diam, dia juga berusaha menyerang Medved. Sayangnya serangannya berhasil Medved hindari dan hanya menggores sedikit tubuhnya saja. Medved yang murka kembali menyerang dengan menabrakkan tubuhnya ke arah Growler. Akan tetapi Growler dengan kekuatannya berusaha menahan kekuatan besar Medved. Medved berkata dalam hatinya, Lisa, aku tidak akan pernah membiarkanmu mengacaukan semuanya semaumu. Seketika Medved kembali melancarkan satu tendangan lututnya yang telak mengenai ulu hati Growler, yang membuat Growler harus muntah. Akan tetapi dengan kekuatan yang Growler miliki, dia berusaha membalikan keadaan dan menyerang balik dengan cara membanting Medved, yang membuat kepala Medved harus terbentur ke lantai. Sialan, ucap Medved yang kembali bangkit. Aku harus mempertahankan flow pertarungan ini. Kalau tidak, semuanya akan berantakan. Pertarungan mereka terus berlanjut. Jual beli serangan dengan kekuatan mereka terus berlanjut. Dan di saat yang bersamaan, ternyata anggota Hot Blood Iskra yang baru bersama Black Mamba sudah menyerang klub Ballerino dan menghabisi semua orang yang berada di situ. Sementara pertarungan Medved masih terus berlanjut dengan tempo yang semakin cepat dan ganas. Akan tetapi akibat tubuh Medved yang sudah tak seperti dulu, serta efek obat yang sudah mulai menghilang, dia terkena serangan Growler dengan tendangannya yang berhasil masuk ke kepalanya. Dilanjut dengan serangan pukulan beruntun dari Growler ke arah tubuh Medved yang membuat Medved harus terlempar dan terjatuh dari sana. Tidak ada keraguan dalam hatiku, ucap Medved. Hanya saja efek obatnya sudah berakhir, ucap Medved dengan tubuh yang melayang jatuh. Lalu Growler yang kembali menghampiri Medved yang sudah tak berdaya berkata, aku sungguh penasaran dengan kekuatan Iskra yang terkenal itu. Kurasa sekarang aku sudah mengetahuinya dengan kesempatan bertarung sampai mati ini. Tapi sepertinya itu sudah tak berarti lagi.
Aku tahu Iskra yang dulu memainkan permainan seperti sebuah keluarga, tapi di saat kau dalam keadaan seperti ini, di mana para saudara-saudaramu itu medped, ucap Growlar pada medped. Medped yang mendengar kata itu malah mengingat teman-temannya. Apakah semua orang-orang yang ada di klub akan baik-baik saja? Dan apakah Krisa, Ratel, dan yang lainnya bisa mengatasi orang ini? Sialan, mereka semua benar-benar membuatku sangat khawatir sampai akhir. Medped dengan sisa kekuatannya kembali bangkit dan berusaha untuk menyingkirkan Growlar agar dia tidak menjadi sebab sebagai malapetaka bagi rekan-rekannya. Akan tetapi di saat ini serangan medped dengan sisa kekuatannya tak mampu untuk melawan Growlar. Dengan mudah Growlar berhasil menjatuhkan medped. Ini sudah berakhir, ucap Growlar. Lalu Growlar pun pergi meninggalkan medped dengan kondisi yang sekarat. Sayangnya setelah kepergian Growlar, tiba-tiba Black Mamba datang menghampiri medped yang tengah bersandar dengan kondisi yang sekarat. Seperti yang diharapkan dari seorang medped, kau sungguh sangat luar biasa. Tanpa banyak omong, Mamba menebaskan pisaunya ke leher medped yang sudah sekarat. Aku ingin tahu seperti apa rasanya ditusuk dan dikhianati. Kehilangan posisi pemimpin, akan tetapi kau masih mempertahankan hubungan baik dengan orang-orang yang mengambil posisimu itu, medped. Kau benar-benar seperti orang idiot, ucap Mamba pada medped. Berani-beraninya kau berlaga dan berkuasa di hadapanku serta meremehkanku, medped. Percayalah, medped, momen saat aku menusukmu, aku pastikan ini akan menjadi momen yang paling berkesan dalam hidupmu. Lalu seketika itu juga dengan perlahan Mamba menusukkan pisaunya ke arah jantung medped yang menjadi akhir dari sang Rising Star Iskra medped, dan medped pun tewas di tempat itu. Lalu setelah itu Mamba pun pergi meninggalkan jasad medped di sana. Malang banget akhir dari si medped ini. Si Mamba juga pengecut banget beraninya saat medped sudah sekarat, waktu lagi belum tarung, kayak kucing kecemplung air. Saya yang baca aja kesel banget sumpah sama si Mamba ini. Oke, kita lanjut lagi. Scene akhirnya berpindah lagi ke markas Iskra di waktu saat ini. Akuilah yang mendengar ucapan Growlar bahwa ini bukanlah sebuah grup killer, akan tetapi hanyalah sekumpulan para bajingan. Akuilah yang mendengar itu langsung berkata, "Apa kau sudah selesai? Kenapa saat ini kau tiba-tiba diam di saat Akuilah menodongkan pistolnya itu?" Bahkan orang-orang yang berada di sana tak menyangka akan tindakan yang dilakukan Akuilah. Growlar yang sedikit tersulut emosi pun berkata, "Aku sudah cukup mengatakan tentang akhir dari hidupnya medped. Aku hanya bertarung dengannya sampai dia sekarat. Akan tetapi aku tidak tahu banyak cerita setelahnya. Apakah kepalamu sudah tidak berfungsi dengan baik? Jika iya, apa kau butuh penjelasanku yang lebih rinci?" ucap Growlar pada Akuilah yang membuat suasana di sana semakin mencekam. Lalu Growlar berjalan ke arah Saroka. Saroka yang melihat Growlar menghampirinya berkata dalam hatinya, "Bajingan ini mendekat ke arahku tanpa rasa takut sedikit pun dan menghiraukan Akuilah." Saroka yang memegang pisaunya lanjut berkata, "Sialan, situasinya benar-benar berubah menjadi aneh. Dan jika Akuilah terlibat, ini akan menjadi perang besar antara seluruh Iskra." Lalu Growlar berkata pada Saroka, "Jika kau sudah mendengarkan dengan seksama, kau pasti sudah mengetahuinya. Kau tahu pada siapa kau harus bertanya kan?"
Dan kau tidak perlu datang ke sini hanya untuk ini. Lalu ambil saja apa yang kau inginkan di sini dan pergilah dari sini, ucap Growlar pada Saroka. Kau tahu kami itu terikat oleh aturan, jadi tidak ada gunanya kau memprovokasi kami. Seketika setelah mendengar ucapan aturan dari Growlar, Aquila pun mulai berdiri dan bergerak, yang membuat orang-orang di sana waspada. Lalu Aquila berhadapan dengan Growlar dengan pistol yang mengarah ke dadanya Growlar. Aquila pun berkata, aturan bukanlah sesuatu yang bisa dikatakan dengan mudah bagi seorang pemula sepertimu, karena dengan adanya aturan itulah kau masih bisa hidup sampai saat ini, ucap Aquila pada Growlar. Lalu Growlar yang mendengar kata-kata Aquila pun seketika berkata dengan tatapan dinginnya, jika kau sudah memutuskan untuk mundur dari Iskra, kau bisa menghubungiku. Dengan senang hati, aku yang akan memburumu. Aquila yang mendengar itu pun hanya diam tak bereaksi, karena kita kenal kalau Aquila adalah tipe killer yang memiliki ketenangan yang melebihi dari siapapun. Lalu setelah itu pun Growlar dan anggota Hot Blood-nya pergi meninggalkan tempat itu. Bison yang hendak pergi pun berkata, Saroka, sampai jumpa lagi di lain waktu. Lalu setelah anggota Hot Blood pergi dari sana, Aquila langsung menggenggam baju Saroka dan menghantamnya dengan satu pukulan yang membuat Saroka terlempar. Aquila pun berkata pada Saroka, bajingan, apa kau punya beberapa nyawa tambahan sampai kau berani melakukan ini? Saroka yang mendengar itu pun berkata, kau tahu Aquila, bagaimana caramu keluar dari situasi yang aku hadapi saat ini? Aku benar-benar tidak mengira Lisa akan menjadi benar-benar gila seperti ini. Dengan marah Saroka berkata pada Aquila, kita tidak bisa membiarkannya begitu saja Aquila. Akan tetapi Aquila malah berkata, woi orang luar, jangan katakan omong kosong seperti itu di hadapanku. Jika bukan karena aku, kau pasti sudah mati hari ini. Nyahlah kau dari sini dan tetaplah kau berada di sisi Tigro. Hanya dialah yang bisa melindungimu saat ini. Mungkin Aquila melakukan tindakan ini karena dia benar-benar menyayangi Saroka ya teman-teman. Di samping adik Saroka yang diurus oleh Aquila, Saroka juga merupakan rekan yang sudah melalui berbagai kesulitan dengannya. Jadi dengan terpaksa Aquila melakukan ini pada Saroka. Oke, kita lanjut lagi. Lalu setelah itu Aquila pun pergi ke suatu tempat. Seseorang yang melihatnya berkata, sialan, orang itu ada di sini. Kepala dari pengawal Lisa yang berada di situ berusaha menghentikan Aquila. Tunggu Aquila, di dalam masih ada tamunya Lisa. Akan tetapi tanpa berbicara, Aquila menggenggam wajahnya dan berkata, minggirlah kau. Aquila yang sudah masuk ke ruangan pun mendapatkan ocehan dari para tamunya Lisa. Woi, apa-apaan ini? Lalu para penjaga yang berada di sana berkata, woi, berhenti di sana. Bahkan tim pengawal Lisa pun mencoba menghentikan Aquila. Berhenti Aquila, saat ini masih ada pertemuan internal. Lalu setelah itu Aquila pun berkata pada Lisa, cepatlah keluar Lisa. Para penjaga di sana mulai mengeluarkan senjata mereka untuk menghentikan Aquila. Dan bam, bam, bam. Tanpa basa-basi, Aquila menembak pistol mereka semua dengan pistolnya itu, yang membuat senjata para penjaga di sana harus berjatuhan. Salah satu dari penjaga di sana tak menyangka dengan kemampuan menembak Aquila yang benar-benar gila itu. Dan dengan terpaksa mereka pun harus pergi meninggalkan tempat itu. Akan tetapi sebelum mereka pergi, salah satu bos di sana berkata,
Pemberantasan tim lama Iskra belum berakhir, Lisa. Aku harap ini semua tidak ada keterlambatan dan mereka pun pergi meninggalkan tempat itu. Lalu Lisa berkata pada Aquila, "Aquila, ada apa denganmu? Apa kau berusaha mengancamku kali ini?" Salah satu penjaga Lisa yang mulai mendekat membuat Aquila berkata, "Jangan ikut campur, Tender. Kau diamlah." Dengan mengangkat pistolnya, Aquila berkata, "Kau tahu, Lisa, pada awalnya ada beberapa keraguan dalam hatiku dan seiring berjalannya waktu, keraguan itu berubah menjadi kepastian. Lisa, kita sudah hampir sampai pada tujuan akhir kita dan apa yang kau lakukan ini hanyalah akan membawa kehancuran bagi Iskra kita. Aku tahu aturan dalam organisasi ini sangatlah penting, akan tetapi saat nasib organisasi dipertaruhkan hanya karena keserakahan satu orang, selalu ada yang namanya pengecualian." Para pengawal yang mendengar kata-kata itu dari mulut Aquila mulai bersiaga akan terjadinya hal yang tak terduga dari Aquila yang akan mengancam nyawa Lisa. Akan tetapi Lisa yang mendapat peringatan dari Aquila malah berkata, "Kau pikir kau siapa, Aquila? Apa kau pemilik Iskra?" "Lisa, apa kau lupa?" ucap Aquila. "Aku dan Medvedlah yang menyelamatkan organisasi ini dahulu. Kami berhak menodongkan pistol padamu jika kau sudah benar-benar menjadi gila seperti ini." Lalu dengan dingin Aquila berkata, "Berhentilah mengoceh, Lisa, dan buatlah permohonan terakhirmu." Lisa malah tersenyum mendengar kata-kata itu dari Aquila yang membuat Aquila mulai marah. "Apa tersenyum adalah permohonan terakhirmu, Lisa?" Aquila yang mulai mengangkat pistolnya membuat para pengawal di sana panik. Akan tetapi tiba-tiba beberapa orang datang. Sepertinya kita datang di waktu yang tepat. Dan yang datang kali ini adalah para petinggi yang mengendalikan Iskra di balik layar. "Aquila, kau sepertinya sudah semakin pintar," ucap salah satu dari mereka. "Tapi sepertinya kau tidak mengetahui situasi sulit saat ini. Ini adalah pertemuan para petinggi majelis Iskra dan semua keputusan yang Lisa lakukan berdasarkan persetujuan dari kami, Aquila. Dan kami akan berada di sisinya untuk kedepannya. Aku tahu kau sakit hati, Aquila, tapi kau tidak bisa memahami situasi di luar sana dengan baik. Para mafia dan geng kecil mulai berkurang dan mempengaruhi bisnis Iskra kita. Bahkan dunia politik juga mulai terbebani dengan keadaan Iskra. Kita perlu berbaur dengan mereka, Aquila, agar tidak ada lagi yang bisa menyentuh Iskra kita dengan mudah. Dan satu-satunya solusi yang dapat dilakukan adalah beraliansi dengan beberapa organisasi besar seperti Kastil yang berada di Korea. Dengan begitu kita bisa mendapatkan keuntungan yang besar, Aquila, ucap mereka pada Aquila. Akan tetapi Aquila lanjut menodongkan pistolnya pada Lisa dan berkata, "Alasan itu belum cukup bagiku, Lisa." Lalu salah satu petinggi di sana berusaha menenangkan Aquila. "Dulu saat aku menjadi ketua Iskra, kau tahu apa saja yang terjadi, bukan? Saat itu kita lengah dan tidak bisa menghentikan amukan piton. Apa ada jaminan kalau hal seperti itu tidak akan terulang kembali, Aquila? Aku sangat berterima kasih padamu yang telah membangkitkan Iskra. Tapi waktu cepat berubah dan aku tahu jika sebuah organisasi tanpa pemimpin yang karismatik bisa berantakan kapan saja." Lalu Lisa pun berkata pada Aquila, "Aquila, kau bilang yang membawa kehancuran bagi Iskra adalah aku.
Kalau begitu, aku juga punya pertanyaan untukmu, Aquila. Jika tiba saatnya nanti, akankah tim Hot Blood berpihak pada Iskra atau justru berpihak pada Kim Shin? Lalu siapa yang akan menjadi pusat perhatian di saat itu? Maaf nih sebelumnya teman-teman, karena percakapannya agak panjang. Mungkin ada sebagian dari teman-teman yang belum memahami. Ini menurut pendapat saya pribadi ya teman-teman. Ini hanya menurut pendapat saya pribadi ya teman-teman semua. Jadi mungkin dengan terbunuhnya Medved, Lisa itu berusaha membuat tim Hot Blood benar-benar sepenuhnya membela Iskra untuk kedepannya. Karena dengan kematian Medved, pasti Kim Shin akan murka dan Lisa bisa menyingkirkannya dengan mudah dengan memanfaatkan Growler dan anggotanya. Itu hanya pendapat pribadi saya ya teman-teman semua. Tapi saya tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Teman-teman bisa simak di alur cerita ke depannya akan seperti apa. Oke, kita lanjut lagi. Lalu setelah itu Lisa berkata lagi, "Aku tidak berharap banyak padamu, Aquila. Tapi kita lihat saja nanti apa aku yang akan membawa kehancuran bagi Iskra atau Tigerulah yang merupakan ancaman bagi Iskra." Dan setelah mendengar kata-kata itu, Aquila pun pergi meninggalkan tempat itu dengan berkata, "Aku puji pertanyaan tidak masuk akalmu itu, Lisa. Tapi kalian yang berada di meja perundingan selalu melewatkan fakta-fakta penting. Beritahu aku jika aku tidak membantu kalian lagi. Siapa di antara kalian yang bisa mengatasi amukan Tigro?" Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman semua. Terima kasih yang sudah menonton videonya sampai akhir. Sehat selalu buat kalian semua dan bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.